Kata Ibrahim alaihissalam, demi Allah kalau kalian tidak mau meninggalkan menyembah berhala-berhala ini, maka saya akan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Mereka keluar dari kuil, Ibrahim alaihissalam turun juga dari tempat tersebut. Tidak ada yang berani menyentuh Ibrahim, karena Ibrahim ini sudah mengalahkan Tuhan mereka. Berarti ini bahaya, lebih berbahaya Ibrahim daripada Tuhan, gitu kan? Mereka tidak ada yang berani dekat dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim keluar, ngambil kampak, kembali lagi masuk. Tapi orang-orang sudah bubar semuanya, tinggal penjaga kuil pada saat itu. Ibrahim alaihissalam naik, kuil ini patungnya dihancurin semua, dipotong tangannya, dipecahin kepalanya, potong kakinya, semua dirusakin sama Ibrahim, berantakan. Penjaga kuil sendiri ini tidak berani, tetap masih menganggap Tuhan. Ini sudah puluhan tahun keyakinannya. Dihancurin semua sama Ibrahim alaihissalam, lalu kepala-kepala patung itu, tangannya, kakinya ditumpukin di patungnya Namrud yang besar. Lalu kampak yang Ibrahim pakai alaihissalam menghancurkan tadi ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah Ibrahim alaihissalam pergi. Besok pagi mereka mau ritual lagi, bawa lagi sesajen, berantakan semua kuil tersebut. Mereka bilang, siapa yang buat nih? Kok bisa terjadi begini pada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil bilang, tuh anak muda yang semalam tuh, Ibrahim. Panggil Ibrahim, panggil Ibrahim. Begitu Ibrahim datang, mereka mengatakan, Al-Quran menceritakan, anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Apa kau yang buat ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Yang pegang kampak itu siapa? Kok tanya saya? Itu kampak kan di tangannya patung yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu kan? Maka Allah mengatakan mereka pun kembali ke diri mereka sendiri. Benar nih, kan itu. Nggak mungkin Tuhan tidak bisa membela dirinya, dan juga tidak mungkin secara akal dia bisa sebenarnya menghancurkan yang lainnya. Lalu kata mereka, pada kondisi hening semuanya, mereka ada satu orang yang nyaut, ini kita harus lapor kepada Tuhan kita yang paling besar, Namrud. Namrud kebetulan punya tradisi Bapak Ibu sekalian, setiap pagi dia selalu setelah mandi rapi segala duduk di singgasananya, ada gorden yang nutupin antara dia dengan orang-orang di depannya. Begitu selesai dia duduk, sudah rapi semua, singgasananya sudah rapi, mahkota sudah rapi, dibuka gorden tersebut. Begitu dibuka, maka seluruh orang yang ada di depannya sujud kepada dia. Bertahun-tahun mengatakan, wahai Tuhan Namrud, termasuk istri dan anaknya. Setiap pagi, gitu kan? Mengatakan, wahai Tuhan yang Namrud, Tuhan Namrud, nggak bisa tidak lagi mengatakan Raja Namrud, Tuhan. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Ibrahim alaihissalam waktu diancam begitu, kita mau lapor kepada Tuhan kita terbesar. Kata Ibrahim, nggak usah lapor, saya ke sana. Saya mau langsung ke istananya Namrud. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana sendirian, orang-orang berbondong-bondong masuk, banyak, istananya Namrud besar, orang banyak mau sujud kepada Namrud, karena setiap sujud minta apa-apa dikasih, minta makanan, minta uang, minta apa saja dikasih sama Namrud. Maka pada saat diangkat tirainya, Namrud sudah mulai kelihatan, orang semua sujud, Ibrahim alaihissalam tidak sujud, berdiri sendiri. Namrud heran, 40 tahun tidak pernah ada orang membangkang, baru kali ini. Dia tanya, siapa kamu ini berani benar nggak sujud dengan saya? Ibrahim alaihissalam nabinya Allah, dan ini sudah berkarat nih penyakit, gitu kan? Maka tidak bisa lagi dengan cara yang pelan. Kata Ibrahim alaihissalam dengan tegas, wahai Namrud, bukan lagi wahai raja, apalagi Tuhan, dipanggil namanya. Anak istrinya saja nggak berani panggil namanya Namrud, Tuhan Namrud. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya. Kamu punya dua mata, saya juga punya dua mata. Kamu punya dua kaki, punya dua tangan, saya juga sama. Kamu juga sama seperti saya, lahir dari rahim seorang wanita, kemudian bayi, anak-anak, remaja, tua seperti kamu sekarang, dan kau juga akan mati. Tuhanku dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatu ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kita bayangkan di posisi Namrud, kaget luar biasa, belum pernah ada yang bantah ketuhanannya seperti ini. Tapi dia tidak mau tunjukkan, dalam kondisi itu dia tidak mau tunjukkan kalau dia ini terkalahkan. Maka dia bilang, wahai Ibrahim, kau ngaku punya Tuhan, dan Tuhanmu itu kau bilang tadi menghidupkan dan mematikan. Saya juga Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kau mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja, silakan buktikan. Dia bilang, ada satu pengawalnya, dia bilang, tangkap siapa saja lewat depan istana sekarang. Dua laki-laki yang lewat, siapa saja tangkap.
Ditangkaplah 2 orang, masuk. Kemudian kata Namrud, bunuh yang satu biarin pergi. Dan kasih hadiah apapun yang dia mau. Dibunuhlah yang satu biarin pergi. Kata Namrud, lihat, saya mematikan dan saya menghidupkan. Gitu kan. Benar nggak ini pemikirannya? Ini konyol ini. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Nah, itu. Ini orang yang mati memang sudah sunnatullah, ditusuk ya mati gitu kan. Tapi dia pakai akalnya sebagai manusia, tidak mau kalah gitu kan. Lalu Jibril AS datang membisikkan kepada Ibrahim, ini orang ini sudah kufur kepada Allah, nggak bisa lagi. Kamu memberikan contoh di bumi ini, dia akan cari terus akal. Coba kasih contoh di langit. Kata Ibrahim, wahai Namrud, kalau begitu Tuhanku dan Tuhanmu, dikatakan Tuhanmu Allah, setiap pagi menerbitkan matahari dari timur terbenam di barat. Apa kau bisa? Ini matahari tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Bisa kamu lakukan? Kalau tadi kan dikasih contoh manusia. Diam, kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam, tidak bisa ngomong. Dalam keadaan marah dia, tidak punya jawaban, dia mengatakan, tangkap nih orang, Ibrahim, penjarakan. Meeting cepat sama orang-orang pejabat-pejabatnya, kumpul, lalu kemudian bermusyawarah. Nih diapakan Ibrahim? Saya mau Ibrahim dibunuh, tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tusuk penggal kepalanya udah biasa itu. Cari mati yang luar biasa, yang spektakuler, yang bisa membuat orang lain taubat. Tidak ada lagi yang mau buat seperti itu. Musyawarah sampai seminggu muncul ide. Waktu itu Ibrahim sambil di penjara alaihissalam. Muncul ide buat api, bakar. Tidak ada cara membunuh manusia yang menyakitkan mengalahkan api. Karena kalau dibakar, terbakar kulitnya, dia teriak kesakitan, sampai mati, dan matinya lama lagi. Itu yang paling efektif. Namrud bilang, baik, keluarkan semua biaya, kerahkan semua tenaga, buat api, bukan api 2-3 meter tingginya, diameternya misalnya, ukuran tempatnya, enggak. Dibuat sekitar 30-40 siku ke langit. Jadi sekitar 17,5 meter. Untuk membunuh manusia, bakar api unggun saja sudah bisa dibakar gitu. Tapi ini enggak, dia buat api yang luar biasa supaya seluruh masyarakat bagaimana bisa menyaksikan. Dibuatlah tumpuhan yang tinggi, kemudian di tengah-tengahnya dipenuhi dengan api bara besar sekali, dan itu dibuat sengaja tinggi sehingga orang dari jarak jauh pun bisa melihat, gitu kan. Misal kalau kita bilang di atap kita ini jadikan pondasi.